Hai, ini Akfa. Jadi gue mau cerita. Mungkin cerita gue ini bisa sama apa yang lo rasain. Lo pernah patah hati gak sih? Kalau gue pernah. Kisahnya gini. Jadi gue pernah punya hubungan yang pastinya awalnya tuh manis-manis aja. Gue ngobrol juga ngerasa nyambung. Pokoknya kita udah satu frekuensi gitu. Ya walaupun di suatu hubungan pasti ada perbedaan pendapat. Sampai gue ngerasa di titik gue maunya gini, tapi dia maunya gitu. Sama-sama keras kepala aja gitu. Terus gue ngerasa udah capek kalau misalnya gue terus mau lanjutin hubungan ini. Gue bingung sama perasaan dan isi otak gue sendiri. Akhirnya gue berdoa, alih-alih supaya tenang dan dapat jawaban. Waktu itu gue minta supaya gue dikasih yang terbaik. Dan gak lama dari itu, dia pergi. Lama-kelamaan gue jadi mikir, oh berarti dia bukan yang terbaik, makanya dia pergi. Dan kalau ditarik lagi, doa gue saat itu udah dikabulin. Tuhan udah ngejauhin gue dari orang yang gak baik. Tapi gue juga bilang gini di doa gue tadi. Dan kalau misalnya dia yang terbaik, tolong jauhkan dulu dari saya. Karena saya butuh waktu. Mungkin kalau nanti saya sudah sembuh, datangkan dia lagi untuk saya. Kalau memang dia untuk saya. Udah tuh, pas dia pergi jujur gue sakit. Karena bagian terkocaknya, gak lama dia pergi dari gue, dia udah jalan sama cewek lain. Asli gue jadi mikir lagi, perasaan baru kemarin dia perginya. Terus ini dia kenalan sama cewek udah dari kapan? Sialan. Karena gue gak mau kelihatan galau dan lemah, akhirnya gue memutuskan untuk memilih sebuah jalan. Jalan ini namanya move on. Dan cara move on gue tuh gini. Hari pertama saat gue memutuskan untuk move on, gue ngasih note ke kalender HP buat tahun depan. Gini maksudnya. Misal, hari pertama gue move on itu tanggal 29 November tahun 2018. Dan gue pasang note di tanggal 29 November tahun depannya, yaitu tahun 2019. Ini sih akal-akalan gue aja, biar gue tuh tahu. Dengan waktu setahun ini, proses gue tuh udah sampai mana? Dan udah sampai sejauh apa? Kalau masih proses awal sih, pasti kepikiran banget. Mau ngelakuin ini kepikiran, mau ngelakuin itu kepikiran. Karena ya memang buat ngelupain orang yang pernah ada di hidup kita itu emang gak gampang. Buat lo yang pernah ngerasain, gue gak perlu jelasin lagi lah ya gimana rasanya. Terus, cara gue selanjutnya yaitu berkelana. Banyak-banyak mendengar isi hati. Gue sering aja gitu, jalan-jalan gak jelas ke suatu tempat, sendirian. Dan kalau udah sampai sana, paling gue cuma bengong sambil dengerin lagu pakai headset. Terus sampai di satu waktu, pas gue lagi berkelana, entah berkelana keberapa kalinya, dan gue inget banget, waktu itu gue lagi di stasiun. Terus tiba-tiba dia nyamperin gue. Enggak, lu pikir drama? Tiba-tiba tuh HP gue bunyi. Itu alarm dari note kalender. Dan pas gue matiin alarm itu, gue sampai, wih udah setahun aja nih. Dan saat itu gue ngerasa, sekarang gue baik-baik aja kok. Oh berarti memang move on itu emang butuh waktu. Dan waktu yang dibutuhin setiap orang itu beda-beda masanya. Gue mau tanya dulu nih, move on menurut lo itu apa sih? Kalau kata gue nih ya, move on itu saat dimana lo udah gak ngerasa deg-degan lagi pas ketemu sama doi. Lo pasti pernah denger orang bilang gini kan? Kalau lo ketemu sama orang yang lo taksir, terus lo deg-degan, berarti itu tandanya udah mulai ada rasa.
Nah, ini kebalikannya. Kalau lo udah gak deg-degan lagi, berarti bisa dibilang move on lo itu berhasil. Udah gak ada rasa lagi sama doi. Ya mungkin ada sedikit ya, yang isinya tuh cuma segelintir kenangan yang ikut lewat pas doi itu lewat di depan lo. Kenangan apapun itu, bahagia, sedih, kecewa. Tapi ingat, sedikit aja. Jangan banyak-banyak, ntar gagal move on. Oke, lanjut ke kisah gue yang tadi ya. Jadi beberapa bulan setelah alarm dari note kalender gue bunyi, sialnya, tiba-tiba dia datang lagi di kehidupan gue. Gue langsung gini, enggak boleh. Lo udah berhasil move on, dan lo gak boleh lagi kepancing sama nih orang. Tapi gue ingat sama doa gue waktu itu. Waktu gue minta supaya dia datang lagi kalau memang dia yang terbaik, dan sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan asli, sifat dia yang saat itu beda banget sama dia yang dulu. Dan menurut gue, dia jadi lebih baik. Gue super bingung banget. Dan gue berdoa lagi. Gue bilang, sebenarnya perasaan ini tuh salah gak sih? Sebenarnya gue tuh berada di rumah yang tepat gak sih? Sebenarnya dia tuh rumah gue gak sih? Dan setelah itu juga, hati gue langsung tergerak gitu aja, dan super lega banget setelah itu. Dan gue harus move, gue harus pindah ke rumah yang baru, yang bisa bikin gue ngerasa nyaman, aman, dan pas untuk gue huni selanjutnya. Terus, gimana kisah move on lo? Udah sampai mana? Udah sejauh apa? Udah dapet rumah baru buat pindahan? Atau mungkin rumah barunya udah lo incer, tapi belum bisa lo huni, karena masih jadi hak milik orang lain?